Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih bersama saya Yudi di channel YouTube Komunitas Lambung Sehat. Bagi teman-teman yang sedang menyaksikan video ini, semoga senantiasa diberikan kesehatan, diberikan kelancaran rezeki, juga senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin. Bagi teman-teman yang sedang sakit, juga saya doakan semoga lekas diberikan kesembuhan, diberikan kesabaran dalam menghadapi ujian sakit ini, dan tetap semangat ya untuk sembuh, karena kesembuhan adalah hal yang nyata atas izin Allah Subhanahu wa taala. Bagi teman-teman yang sedang mengalami penyakit asam lambung, bagaimana kabarnya teman-teman? Apakah ada peningkatan kondisi atau perubahan yang cukup signifikan? Nah, teman-teman boleh kok bercerita tentang keadaannya atau tentang keluhannya di kolom komentar ya. Silahkan, insya Allah akan kita ulas bersama cerita atau komen dari teman-teman di video-video berikutnya. Jangan lupa juga untuk like video ini, share video ini kalau bermanfaat. Kemudian bagi teman-teman yang belum subscribe, juga silahkan subscribe. Juga jangan lupa nyalakan lonceng notifikasinya. Terima kasih. Nah, seperti biasa ya, saya akan berbagi tips seputar pengalaman menghadapi penyakit asam lambung. Jadi teman-teman, dulu itu ketika saya pertama kali terserang penyakit asam lambung, mau beraktivitas saja itu was-was ya, karena badan kurang nyaman. Kemudian keluar rumah itu sangat takut. Jangankan beraktivitas di luar rumah ya, untuk keluar rumah saja ya, ke halaman rumah itu takut ya, entah kenapa. Pokoknya takut ya. Mungkin teman-teman juga sama ya mengalaminya. Nah, sampai pada akhirnya saya menemukan beberapa hal yang membuat saya bisa lebih tenang, bisa merasa aman, nyaman ya untuk keluar rumah. Kemudian lama-kelamaan saya bisa beraktivitas di luar rumah juga, dan akhirnya menjadi kebiasaan. Jadi ada 4 benda sebetulnya. Biasanya ketika keluar rumah, saya itu membawa obat lambung. Ini bukan promosi ya teman-teman. Obat yang saya bawa ketika itu adalah Milanta yang tablet. Jadi saya berpikir ya, saya ketika keluar rumah takut asam lambung saya kambuh, saya merasakan kelingan, saya merasakan degup jantung berdetak kencang, sesak nafas, dan gejala lain lah ya pokoknya. Nah, saya bisa dengan segera langsung meminum obat itu dengan harapan apa yang saya rasakan bisa reda. Nah, itu tujuan saya ya, anggapan saya, mindset saya seperti itu. Jadi kemana-mana saya membawa obat lambung. Kemudian yang kedua adalah minyak kayu putih. Entah kenapa ya, saya itu suka dengan aroma minyak kayu putih. Jadi ketika saya merasakan kurang enak badan, merasakan panik dan cemas, saya itu biasanya menghirup minyak kayu putih untuk menimbulkan efek tenang ya. Jadi bukan saya oleskan ke badan atau ke mana gitu, tapi untuk saya hirup. Nah, kemudian yang ketiga adalah air putih. Dulu pertama kali terkena asam lambung itu mulut dan tenggorokan saya itu cenderung kering ya, haus, tapi ketika banyak minum itu
eh, nggak nyaman. Jadi sebetulnya air putih itu fungsinya ya bagi saya itu untuk membasahi mulut dan tenggorokan saja. Jadi saya memerlukan air putih itu kemana saja. Ketika ada air putih, saya lebih tenang ya, lebih nyaman lah. Yang keempat adalah cemilan. Jadi saya itu takut kalau perut saya kosong, kemudian asam lambung jadi kambuh, kemudian serangan terhadap fisik, dan biasanya serangan cemas dan panik juga biasanya ikut menyerang gitu. Makanya saya tidak ingin perut saya kosong, dan akhirnya saya membawa cemilan kemana saja. Jadi 4 hal tadi adalah obat lambung, minyak kayu putih, air mineral, dan juga cemilan. Bagi teman-teman yang mungkin masih takut untuk keluar rumah, carilah hal yang kira-kira membuat teman-teman itu bisa nyaman dan aman untuk keluar rumah. Insya Allah bisa menemukan ya teman-teman. Karena apa yang saya alami itu juga dialami oleh orang lain gitu. Jadi ada cerita orang lain itu hampir sama seperti saya. Dia itu takut keluar rumah, dan ketika dia akan keluar rumah, dia biasanya membawa salah satunya itu minyak kayu putih. Nah, saya menyimpulkan itu, oh mungkin ini jadi salah satu tips ya yang pernah saya lakukan, pernah saya rasakan, dan juga mungkin bisa bermanfaat juga bagi orang lain. Nah teman-teman silahkan coba ya, bagi teman-teman yang biasanya masih ragu untuk keluar rumah, was-was untuk keluar rumah, atau bahkan takut untuk keluar rumah. Mungkin ada pertanyaan, Mas kira-kira itu bisa jadi ketergantungan yang berkelanjutan apa enggak gitu. Nah, jawabannya adalah enggak. Itu di diri saya sendiri ya. Dan insya Allah bagi teman-teman juga insya Allah tidak ada efek ketergantungan yang berkelanjutan. Awalnya saya juga tergantung kepada 4 hal tadi ya selama beberapa lama. Tapi ketika kita sudah enjoy, sudah tenang, sudah nyaman beraktivitas di luar rumah, itu biasanya kita mulai melupakan 4 hal tadi. Karena 4 hal tadi itu yang saya bawa itu juga sebetulnya jarang digunakan ya. Jarang digunakan. Jadi hanya untuk menimbulkan perasaan tenang saja ketika kita membawa 4 benda itu. Mungkin sama halnya seperti ketika teman-teman kemana-mana membawa handphone ya. Ketika handphone ketinggalan itu rasanya ada yang kurang, ada perasaan cemas lah atau boring gitu ya. Sama ketika saya lupa membawa 4 hal tadi gitu. Nah, tapi biasanya saya langsung panik ya ketika lupa membawa 4 hal tadi, padahal sebetulnya saya tidak kenapa-kenapa gitu. Tapi ketika saya lupa membawa 4 hal tadi, langsung cemas, was-was ya, panik juga gitu. Ya nggak apa-apa, itu awal-awal. Tapi lama-kelamaan ketika kita sudah enjoy ya lupa. Jadi nggak bergantung lagi dengan 4 hal tadi. Teman-teman ketika mau keluar rumah ya, tidak harus membawa 4 hal tadi ya. Itu adalah versi saya. Jadi teman-teman bisa mencari hal-hal yang membuat teman-teman itu nyaman, aman, tenang, versi teman-teman sendiri. Mungkin teman-teman itu bisa membawa
minyak kayu putih sama seperti saya, air putih juga, atau benda hal lain yang berbeda dengan saya. Itu setiap orang masing-masing ya. Sekali lagi, tidak sama, tidak harus sama dengan saya, karena masing-masing orang itu beda. Itu kenyamanannya, tingkat ke apa keamanannya itu tuh beda. Jadi tidak harus sama ya, sekali lagi. Jadi itulah tips dari saya. Semoga bisa bermanfaat ya. Kemudian semoga teman-teman yang masih parah-parahnya mengalami serangan asam lambung, semoga berkurang. Bagi teman-teman yang sudah mulai berkurang serangan asam lambungnya, semoga lekas diberikan kesembuhan ya. Sekali lagi tetap semangat untuk sembuh. Insya Allah bisa sembuh segera. Amin. Cukup sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.